Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng YOLO Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan nyocoti sebuah film horor dari tahun 2017. Oke, bagi kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tinggalin jejak dengan like dan komen di bawah. Daripada menunggu lama-lama, skui langsung ke ceritanya. Siapkan kopimu, dan yuk get digas. Film ini berjudul Pengabdi Setan. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang gadis cantik yang bernama Rini sedang berada di sebuah kantor produksi rekaman, berharap masih mendapat royalti dari hasil nyanyi ibunya. Namun ternyata album milik ibunya sudah tidak laku lagi sekarang. Akhirnya Rini pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, kita diperlihatkan kepada keluarga Rini. Di sini kita melihat ada neneknya, lalu adiknya, Bondi dan Ian. Si kecil Ian ini memiliki kekurangan, yaitu dia nggak bisa berbicara seperti yang lainnya. Rini lantas menemui ayahnya yang sedang memperbaiki kursi dan memberitahukan jika ibunya sudah tidak mendapat royalti lagi. Tiba-tiba terdengar suara lonceng berbunyi. Ternyata itu adalah cara ibunya memanggil atau membutuhkan sesuatu. Rini pun menghampiri ibunya. Ibunya hanya bisa berbaring lemes di atas tempat tidur. Saat menawari makanan, tiba-tiba ibunya kejang-kejang dan berteriak-teriak histeris seakan ketakutan akan sesuatu. Rini juga melihat ke sekitar, namun gak ada siapa-siapa di sana selain mereka berdua. Berpindah pada malam hari, kita kembali diperlihatkan kepada adik Rini yang paling besar, yaitu Tony. Kali ini Tony pulang larut malam karena mau muas-muasin naik motornya, karena motor tersebut mau dijual untuk membantu kebutuhan keluarganya yang sekarang sedang susah. Kemudian Tony menemui ibunya. Sudah menjadi kebiasaan Tony menyisir rambut ibunya sebelum ibunya tidur. Saat hendak ke kamar untuk tidur, Rini melihat ayahnya sedang di kamar ibunya. Sempat mendengar ayahnya berbicara dengan ibunya, namun dia tidak mendengar secara pasti apa yang diucapkan ayahnya. Setelah itu ayahnya keluar dan menyuruhnya pergi tidur. Tengah malam, saat semua tertidur, Rini kembali terbangun karena mendengar lonceng milik ibunya berbunyi. Rini melihat ibunya sudah bisa berdiri, tapi Rini terkejut karena ibunya juga masih berbaring di atas ranjang. Kemudian Rini terbangun karena tadi itu hanya mimpi. Rini kembali mendengar lonceng ibunya. Lalu, Rini pergi melihat ibunya persis seperti di mimpinya barusan. Ibunya sudah bisa berdiri. Namun, saat disentuh, ibunya berbalik dan langsung terjatuh. Rini berteriak-teriak memanggil ayahnya. Dan saat diperiksa ayahnya, ternyata ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya di pemakaman, Rini berkenalan dengan seorang pria yang diketahui adalah Hendra, anak dari Pak Ustadz yang baru saja pindah ke desa mereka. Rini melihat Bondi nggak langsung pulang. Lalu Rini bertanya kepada Bondi, kenapa nggak langsung pulang? Bondi menjawab, jika setelah 40 langkah kepergian keluarganya, maka ibunya akan bangkit dari kuburan. Rini mengejek Bondi dan menganggap Bondi ini bertingkah konyol. Malam hari, selepas pengajian, ayahnya bilang kepada Rini dan Tony jika ayahnya akan pergi merantau ke kota untuk bekerja. Awalnya Rini melarang kepergian ayahnya karena mereka masih dalam suasana berkabung. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena kebutuhan keluarga pun semakin mendesak. Malam hari sebelum tidur, Tony biasa memutar radio. Tiba-tiba terdengar suara lonceng milik ibunya. Tony pun kaget, lalu mengecek kamar ibunya. Betapa terkejutnya dia melihat lonceng tersebut melayang-layang. Tony pun langsung ngacir masuk ke dalam kamar.
Keesokan harinya mereka mulai merasakan keanehan-keanehan di rumah tersebut. Mulai dari Rini yang mengambil air di sumur. Dia merasa ada yang mengawasinya sejak dia mengambil air tadi. Begitu juga Bondi. Saat bermain dengan mainan barunya, dia terkejut karena di dalam mainan tersebut dia melihat wajah ibunya. Berpindah malam hari, seperti biasa. Sebelum tidur, Tony selalu memutar radio. Tiba-tiba saluran berpindah pada suara ibunya bernyanyi. Meskipun sudah diubah salurannya, tetap lagi balik kepada suara ibunya. Tiba-tiba terdengar lagi suara ibunya memanggilnya. Dan melompatlah dia dari tempat tidur, karena melihat bayangan ibunya berada di sampingnya. Saat lampu dinyalakan, bayangan tersebut menghilang. Beralih pada Bondi dan Ian. Selepas dari kamar mandi, Bondi melihat Ian ketakutan, dan Ian mengatakan jika dia melihat ibunya. Bondi berinisiatif mengambil selembar kain, lalu melempar kain tersebut ke arah foto ibunya. Kain tersebut membentuk sesosok makhluk, dan kejerlah mereka melihat penampakan tersebut. Karena mendengar teriakan adik-adiknya, Rini terbangun dan menemui mereka. Namun rupanya hantu tersebut sudah pergi dan kain tadi sekarang tersangkut di foto ibunya. Keesokan harinya, Tony mendatangi pusara ibunya, lalu mengubur barang-barang peninggalan ibunya yang berupa lonceng dan sisir yang biasa dipakai ibunya. Di lain tempat, Hendra sedang berduaan dengan Rini sambil bercerita bahwa Hendra sempat melihat sesosok perempuan yang mirip ibu Rini di saat pemakaman waktu itu. Bahkan pernah melihat perempuan tersebut berada di rumah Rini. Hendra juga menyarankan agar Rini sekeluarga pindah dari rumah tersebut. Namun Rini menolak sambil berkata bahwa dia akan menunggu sampai ayahnya pulang. Sepulang dari jalan bersama Hendra, Rini kembali ke rumah. Rini melihat kursi roda neneknya kosong. Sepulang dari sekolah, seperti biasa Bondi ke kamar mandi untuk mencuci kaki. Tiba-tiba Bondi berteriak sekencang-kencangnya karena melihat neneknya sudah meninggal tercebur ke dalam sumur. Di sini Bondi yang terlihat sangat syok. Iyalah, siapa coba yang gak syok melihat kejadian seperti itu. Terlebih itu neneknya sendiri. Saat Rini mengembalikan kursi roda milik neneknya ke dalam kamar, dia menemukan sepucuk surat yang ternyata itu adalah tulisan dari sang nenek. Kemudian, Rini menemui Hendra dan meminta mengantarnya ke kota untuk menemui seseorang yang tertulis di dalam surat sang nenek. Di sana Rini bertemu dengan Pak Budiman, seorang laki-laki berambut gondrong yang ternyata itu adalah kawan dekat neneknya dulu di masa sekolah. Pak Budiman bercerita bahwa dulu ibunya susah memiliki keturunan, hingga akhirnya memiliki keturunan setelah mengikuti sekte sesat dan berdoa kepada iblis. Tentu, Rini orang yang rasional, langsung tidak percaya begitu saja dengan cerita Pak Budiman. Pak Budiman kemudian memberi sebuah majalah kepada Rini dan menyuruh untuk membacanya. Mereka tidak akan bisa mengambil salah satu dari kalian. Mereka siapa, Pak? Sepulang dari rumah Pak Budiman, terlihat Bondi ini sangat aneh. Wajahnya dingin, terlihat pucat. Saat di meja makan pun tatapannya sangat tajam kepada Ian. Malam hari, Ian terbangun dari tidurnya. Dia keluar kamar dan mendengar suara ketukan khas dari neneknya. Ketukan tersebut berasal dari tempat biasa neneknya bersembunyi saat mereka berdua main petak umpet. Saat dilihat, nampak sosok nenek yang sangat mengerikan dan membuat Ian ketakutan. Saat akan lari, bajunya malah tersangkut. Keesokan harinya, Rini memutar lagu-lagu milik ibunya. Rini melihat ada stiker yang mengelupas pada piringan hitam tersebut. Rini pun membuka stiker tersebut dan nampak ada bagian yang ditutupi dari piringan tersebut. Lalu Rini memutar pada bagian tersebut. Terdengarlah suara-suara seperti mantra-mantra aneh. Saat diputar secara terbalik, mantra-mantra tersebut terdengar lebih jelas. Rini langsung pergi ke kamar Bondi. Dia melihat Ian tidak ada di kamarnya.
Sontak dia langsung keluar mencari Ian. Dia menemukan Ian tertidur di dalam sebuah kotak besi. Ian ketakutan karena melihat hantu yang menyerupai neneknya. Tony kemudian menanyai Rini soal majalah yang diberikan Pak Budiman. Ternyata Rini sama sekali belum membaca majalah tersebut. Lalu Tony bercerita jika dia sudah membaca majalah tersebut. Majalah tersebut berisi tentang sekte sesat pemujaan setan untuk kesuburan seorang yang belum memiliki anak. Tony mencurigai bahwa kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu karena dulu ibunya menganut aliran sekte sesat tersebut. Belum selesai berpikir, Ian pun mendatangi dan meminta makan. Saat menyiapkan makan untuk Ian, Rini mendengar suara neneknya. Rini melihat kursi roda milik neneknya di belakangnya. Kemudian Rini melihat dari kaca yang ada di almari. Di sana terlihat ada neneknya yang duduk di kursi roda, kemudian menghilang. Lalu Rini memanggil Pak Ustadz datang ke rumahnya dan mencoba melihat apa yang ada di rumah tersebut. Saat melihat kamar ibu Rini, ada sedikit kejutan, namun Pak Ustadz nampak enggak menyadari itu. Lalu Pak Ustadz menyarankan agar mereka semua sholat dan lebih giat berdoa agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Berpindah malam hari, Rini pun melaksanakan sholat. Saat sholat, dia mendapat gangguan-gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata di rumah tersebut. Saat selesai sholat, tiba-tiba sosok tersebut berada di depannya. Rini pun histeris ketakutan. Kemudian, Rini mengajak adik-adiknya pergi ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz pun mengerti dan mempersilahkan mereka masuk, lalu memperbolehkan mereka menginap. Keesokan harinya, Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman. Hendra pun bergegas pergi ke rumah Pak Budiman. Pak Budiman memberikan sebuah tulisan pelengkap dari majalah sebelumnya, lalu menjelaskan semuanya tentang pengambilan salah satu keturunan iblis yang berada di salah satu dari adik-adik Rini. Namun, sepulang dari rumah Pak Budiman, Hendra dicegat oleh seseorang di tengah jalan, sehingga Hendra pun membanting setir hingga dia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Jadi pesan Pak Budiman pun tidak tersampaikan kepada Rini. Pak Ustadz sangat syok melihat putra semata wayangnya meninggal. Saat jenazah Hendra diangkat, secarik kertas terjatuh dan Rini mengambilnya. Berpindah malam hari, Rini yang tertidur pun terbangun karena mendengar suara jendela terbuka. Rini melihat seseorang dari kejauhan. Tiba-tiba, tangan Rini ditarik keluar. Rini pun berteriak-teriak minta tolong. Namun, Pak Ustadz terlihat diam saja dan gak membantu. Tony pun segera menolong kakaknya. Tiba-tiba, ayah mereka datang dan segera mengajak mereka pulang ke rumah. Setelah mendengar cerita dari anak-anaknya, akhirnya diputuskan mereka akan pindah keesokan harinya. Saat akan tidur, Rini kembali mendatangi ayahnya dan menanyakan apa yang ayahnya katakan ke ibunya sebelum akhirnya ibunya meninggal. Belum sempat berucap, terdengar suara Tony berteriak-teriak minta tolong. Karena tiba-tiba Ian terkunci di dalam kamar mandi. Sontak Rini dan ayahnya turun, lalu ayahnya mendobrak pintu kamar mandi dan melihat Ian terjatuh ke dalam sumur. Sang ayah langsung ikut melompat ke dalam sumur. Beberapa saat mencari, akhirnya Ian ditemukan. Tony dan Rini kemudian mengangkat ayahnya naik ke atas. Saat mereka naik dari dalam sumur, muncullah sesosok hantu yang menyerupai neneknya. Lalu, mereka melihat segerombolan orang di depan rumahnya, berpakaian hitam-hitam memakai payung. Mereka pun menutup pintu dan berkumpul di satu ruangan. Tiba-tiba, kursi roda milik sang nenek mendekat dan menyerang, memaksa mereka bertiga masuk ke dalam salah satu kamar. Dan tertinggallah Ian dan Bondi di luar. Awalnya Bondi tak menghiraukan Ian dan ingin membiarkan Ian dibawa oleh iblis. Hingga akhirnya, karena kasih sayangnya pada adiknya, membuatnya sadar dan segera menolong Ian. Setelah Bondi menolong Ian, semua pintu kembali tertutup, tapi segerombolan orang tadi masih ada di depan rumah. Sang ayah yang geram mengambil sebilah parang dan keluar menantang gerombolan orang-orang tadi.
namun dia ditarik masuk ke dalam oleh Tony. Saat Tony dan ayahnya masuk, gerombolan orang-orang tadi menjatuhkan barang yang gak tahu itu apa, lalu mereka menghilang. Keesokan harinya, semua bersiap-siap karena mobil charteran akan datang pukul 4 sore. Lama ditunggu, mobil tersebut gak kunjung datang. Lalu datanglah Pak Ustadz yang bertamu karena mendengar mereka sekeluarga akan pindah ke kota. Pak Ustadz pun meminta izin untuk menginap di sana. Malam hari, saat akan tidur, Rini teringat pada secarik kertas yang dia temukan saat jenazah Hendra dipulangkan. Rini pun membaca kertas tersebut. Lalu, Rini membangunkan Tony dan mencoba memahami arti tulisan tersebut. Lalu mereka menyimpulkan bahwa Ian itu bukan diambil, melainkan dijemput, karena Ian merupakan titisan iblis. Dan selama ini, hantu nenek itu bukan berniat mengganggu, tapi malah berusaha melindungi mereka. Belum sempat menyelesaikan bicaranya, Rini mendengar suara lonceng milik ibunya. Dan benar saja, mereka melihat ibunya berdiri di depan kamar ayahnya. Beralih pada Bondi, dia melihat Ian berdiri di depan jendela. Bondi pun menanyai Ian sedang apa. Di sini, tiba-tiba Ian bisa bicara, dan Bondi melihat banyak sekali pocong di balik jendela. Beralih pada Pak Ustadz, tiba-tiba beliau terbangun dan melihat sesuatu dari balik pintu ada seseorang yang melintas. Pak Ustadz pun melihat, dan betapa kagetnya beliau saat melihat hantu Hendra anaknya. Tiba-tiba, di belakangnya sudah banyak sekali mayat-mayat hidup. Sang ayah terbangun dan ketakutan saat melihat almarhum istrinya terbaring di sampingnya, dan segera berlari ke kamar Tony. Mereka bertiga segera turun ke lantai bawah. Mereka melihat Pak Ustadz sudah penuh luka di tubuhnya, dan akhirnya meninggal. Lalu mereka mendengar teriakan Bondi. Saat berada di kamar tersebut, mereka hanya mendapati Bondi. Lalu kembali mendengar suara lonceng milik ibunya dan melihat Ian berjalan, lalu disusul ibunya dari belakang. Ayahnya berusaha keluar, namun ditahan oleh Tony dan Rini. Tapi ayahnya memaksa keluar dan melihat Ian sudah berada di samping ibunya, dan di sana terlihat banyak sekali mayat-mayat hidup. Mereka segera kembali masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, di dalam rumah muncul mayat-mayat hidup yang mengejar-ngejar mereka. Lalu, muncullah kursi roda milik sang nenek. Dari kaca terlihat, bayangan neneknya sedang menahan pintu, agar mayat-mayat hidup itu tidak menerobos masuk. Secara bersamaan muncullah Pak Budiman, dan mengajak mereka keluar dari rumah tersebut, dan film pun selesai. Masih ada kejanggalan gak? Oke, saya jelaskan. Hantu nenek tersebut terus menghantui Ian, karena dia tahu bahwa Ian adalah titisan iblis yang akan dijemput bila sudah waktunya. Makanya neneknya juga berusaha menyingkirkan Ian. Pak Ustadz yang meninggal itu karena dibunuh oleh Ian menggunakan pisau dapur, bukan dibunuh oleh mayat-mayat hidup tersebut. Pak Budiman adalah seorang penulis majalah maya yang berisikan tentang pemujaan kepada setan untuk meminta kesuburan. Pak Budiman sengaja menulis majalah tersebut agar nggak ada lagi orang yang tersesat karena aliran tersebut. Oke geng, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.